Setelah kita membahas tentang rantai nilai, pembahasan kita berikutnya adalah mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya bergantung pada sejumlah faktor struktural yang disebut dengan penentu biaya. Karena masing-masing perusahaan menggunakan rantai nilai yang tidak sama, maka penentu biaya perusahaan tersebut akan berbeda-beda meskipun berada dalam industri yang sama. Faktor-faktor penentu perilaku biaya antara lain skala ekonomi, pembelajaran, pola pendayagunaan kapasitas, keterkaitan, antarhubungan, pemaduan, penetapan waktu, kebijakan yang sifatnya diskresioner, lokasi, dan beberapa faktor kelembagaan. Nah, saudara, bagaimanakah suatu perusahaan dapat mencapai keunggulan biaya? Ada dua cara utama bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan biaya, antara lain: pertama, mengendalikan penentu biaya. Dalam hal ini, perusahaan dapat mencapai keunggulan biaya apabila perusahaan mengenali dengan baik rantai nilainya dan telah mendiagnosis penentu biaya dalam rantai nilai tersebut. Dengan demikian, keunggulan biaya yang dicapai oleh perusahaan tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan kemungkinan besar dapat mencapai posisi yang lebih unggul. Kedua, mengkonfigurasi ulang rantai nilai. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan cara yang berbeda dan lebih efisien untuk mendesain, memproduksi, mendistribusi, atau memasarkan produk. Selain dua cara utama untuk mencapai keunggulan biaya, perusahaan juga dapat mencapai keunggulan biaya dengan cara: pertama, memproduksi pada tingkatan biaya yang paling rendah. Kedua, pengendalian biaya yang ketat. Ketiga, meminimalisasi biaya untuk area pelayanan. Meminimalisasi biaya tenaga penjualan, meminimalisasi biaya penelitian dan pengembangan. Contohnya, toko-toko atau department store mengurangi biaya bidang pelayanan dengan cara meminimalisasi pemasangan AC, meminimumkan jumlah tenaga kerja, atau penataan ruang yang efisien. Dengan demikian, harga yang ditawarkan dapat lebih murah dibanding pesaing, sehingga konsumen merasa diuntungkan.